warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan podcast dakwah KSTV yang pertama kali ini dengan narasumber kita yaitu Ustadz Agus Trianto. Terima kasih kepada Ustadz Agus Trianto yang udah datang di studio podcast dakwah KSTV. Nantinya kita akan membahas nih lebih lanjut, lebih jauh, yang mana nantinya kita akan mencoba mengulik bagaimana cerita dari Ustadz Agus ini. Mungkin gimana rasanya nih Ustadz Agus ketika mampir di studio podcast dakwah KSTV? Kira-kira gimana Ustadz? Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah alamin. Ini memang kita hidup di era milenial, di mana kegiatan kita ini harus mengikuti zaman ya. Kalau zaman dulu mungkin podcast atau dakwah lewat YouTuber atau lain sebagainya ini kurang. Tapi alhamdulillah dengan sarana ini saya Masya Allah ini memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kemajuan KSTV. Mudah-mudahan semakin hari semakin lancar, semakin jaya, dan semakin bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Agus yang sudah berkenan untuk mampir di studio podcast dakwah KSTV. Ya, ini merupakan tayang perdana ini Ustadz. Jadi kita menghadirkan Ustadz Agus untuk sebagai narasumber di acara kita yang pertama ini. Jadi adapun nantinya kita akan sering nih ngobrol-ngobrol terkait bagaimana caranya kita dakwah atau pendekatan kita kepada anak muda khususnya. Yang mana ini kan menurut penelusuran dari tim KSTV ini, Ustadz Agus merupakan salah satu ketua MCI Jawa Tengah ya Ustadz? Insya Allah. Ya, jadi mungkin di sini banyak sekali cerita-cerita yang mana nantinya cerita itu bisa kita share atau kita bagi kepada umat, kepada anak muda tentunya kan. Kira-kira pesan atau gimana kiprahnya dulu ketika sebelum atau sesudah menjadi ketua MCI Jawa Tengah itu gimana Ustadz perjalanannya? Iya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tala 'alal khairi falahu mithlu ajrin fa'ilih. Alhamdulillah, jadi saya mengawali dari pertama saya dulu dibina oleh seorang murabi ya. Seorang murabi yang mana dari murabi saya ini beliau menekankan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita ini sudah baik ikut ngaji ya, maka berusahalah untuk mengajak, memberikan inspirasi untuk lain itu untuk juga mengaji. Karena dengan ngaji itu kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan menuju ridhonya Allah, dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah, dari berawal itulah sehingga saya dididik oleh murabi saya yang salah satunya adalah Ustadz Hamim Jailani, Ustadz Hasan Mubarakwan, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Sehingga ketika saya ngaji terus, akhirnya saya punya passion sendiri. Bahwasanya ini adalah jalan hidup saya. Dakwah itu adalah jalan hidup saya. Jadi ketika banyak orang bertanya, kerjaannya apa? Pekerjaan saya adalah pendakwah. Sedangkan yang lainnya ya sama. Saya itu jualan herbal, jualan online dan sebagainya. Tapi hanya wasilah untuk bagaimana mendekati umat agar umat ini semakin dekat sama Allah. Mungkin banyak nih teman-teman tadi kan disebut murabi itu apa sih? Pengajar. Jadi istilahnya seperti guru ya, gurunya dari Ustadz Agus itu. Iya. Oh, berarti di sisi lain selain sebagai pendakwah, Ustadz Agus juga sebagai apa ini? Jadi kalau dulu jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah biasa ya dengan pengajian akbar yang mungkin di masjid atau sekarang kan sudah ramai gitu di beberapa majelis taklim. Nah, maka ada kalanya kita harus intens atau majelis taklim yang dimana di situ itu dengan konsep tarbiyah. Nah, tarbiyah itu pendidikan secara berjenjang sehingga kita memahami Islam itu secara sumul, secara keseluruhan. Nah dari situlah akhirnya ketika saya terus belajar, alhamdulillah suatu ketika saya dihadapkan pada permasalahan umat yang sangat luar biasa, di mana di situ pemurtatan yang banyak sekali dengan beberapa modus, baik modus lewat
sembako, diberikan mie, beras, diberikan minyak dan lain sebagainya. Atau mungkin permisalahan perzinahan, jadi hamili duluan, habis itu tawarin mau masuk agama mereka atau masuk agama Nasrani atau saya tidak tanggung jawab. Akhirnya kalau sudah kayak gitu ya, dia mau tidak mau akhirnya murtad. Ada yang model juga banyak sekali yang sistemnya mereka itu mengajak memberikan bantuan mungkin berupa SPP, bantuan motor, akomodasi dan lain sebagainya, dengan harapan ketika mereka itu nanti sudah mudahan atau mereka itu luluh hatinya, maka diajak. Nah, dari situlah akhirnya alhamdulillah saya punya teman-teman yang aktif di komunitas yang anti pemurtatan. Nah, apa itu komunitasnya Ustaz? kalau dulu saya berawal dari forum umat Qurani, dari forum umat Qurani, terus dari dulu awal itu belum berbadan hukum, lalu saya badankan hukum, dan itu loh. Nah dari komunitas itu akhirnya kami berusaha membentengi akidah umat dengan mendirikan TPQ maupun sekolah tahfidz maupun pemberian bantuan dan sebagainya. Yang dulu namanya adalah Yayasan Salafus Soleh, yang sekarang saya amanai ke teman saya yang lain. Nah, saya karena lebih aktif di bidang yang lainnya dan ingin lebih luas lagi jangkauannya, akhirnya saya hanya di pembina waktu itu. Nah, lalu ketika saya mulai berkecimpung di bidang dakwah tentang di daerah rawan pemurtatan, mau penjelasan perbandingan agama, lalu alhamdulillah Allah lewat jalur teman saya dikenalkanlah Mu'alaf Center Indonesia. Nah waktu itu banyak beberapa teman yang dia itu aktif di Mu'alaf Center Semarang. Waktu itu saya sebagai konsultan saja untuk gerak MCI Semarang itu bagaimana kan itu. Nah terus saya sering memberikan sharing berbagi ilmu, berbagi pengalaman karena saya sudah lama untuk berkecimpung di bidang itu. Nah lambat laun ternyata teman saya yang sering konsultasi sama saya ini tergerus dengan ujian. Ujian, dia cari pekerjaan sulit dan keluarganya diuji dengan sakit sehingga vakum. Lama sekali Mu'alaf Center Semarang itu vakum. Itu kisaran tahun 2015-an akhir. Berarti sempat berhenti itu? Berhenti. Waktu itu saya belum aktif di Mu'alaf Center, saya hanya diberikan konsultan saja. Tapi saya dimasukkan di grupnya. Waktu itu hanya sebagai mentor saja untuk gerak-geraknya. Nah, terus sering berjalannya waktu, akhir 2015 itu vakum lama, lalu harus ada perubahan ini untuk laju geraknya. Waktu itu akhirnya dari MCI pusat itu turun ke Semarang untuk regenerasi, reshuffle atau pembaruan kepengurusan. Waktu itu karena mungkin melihat saya yang sering banyak chatting, sering memberikan masukan, akhirnya saya ditunjuk untuk jadi ketua Mu'alaf Center Jawa Tengah. Waktu itu saya belum banyak bagaimana sepak terjangnya, tapi bagi saya sesuatu yang nampak itu pasti bisa dipelajari. Nah waktu itu terus saya bertanya kepada teman-teman MCI yang lainnya, belajar, sekaligus saya minta bagaimana SOP-nya, bagaimana standar operasional prosedur menjalankan ini, terus langkah gerak kita bagaimana, ADRT-nya bagaimana, sampai saya akhirnya bismillah, ini mungkin bagian dari amanah yang harus saya emban. Akhirnya semenjak itu tahun 2016 bulan kurang lebihnya itu bulan 10, ya akhirnya saya mulai menata memperbarui kondisi Mu'alaf Center Semarang, dan saya tunjuk beberapa pengurus dan mulai merancang beberapa program ke depannya. Itulah. Berarti untuk dari Mu'alaf Center di cabang Kota Semarang itu berarti untuk ke pusatnya itu berarti ada pengurusnya tersendiri atau gimana? Ada pengurusnya sendiri. Jadi kita itu nginduknya adalah nginduk pusat. Nah, kalau pusat itu Mu'alaf Center Jakarta yang mana digawangi atau diketuai oleh Coach Stephen. Coach Stephen. Nah, dan kami nginduk sana. Jadi SK kami SK dari pusat. Nginduk. Jadi kita tidak bikin sendiri tapi kita nginduk pusat.
Berarti kalau ini kan udah tahun 2020 ya Ustaz. Iya. Berarti kurang lebih ini semua hampir berjalan sekitar 4 sampai 5 tahunan ya. Lah, dari situ kira-kira perjalanan apa nih yang dirasa atau katakanlah suka dukanya atau asam garamnya di dalam mengemban amanah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini? Iya, ini Masya Allah. Jadi memang kalau kita belajar tentang mendalami dakwah, passion saya itu di sini. Kenapa? Karena di sini itu ibarat seni dakwah. Seni dakwah di mana dalam berdakwah ini tidak selamanya itu halus terus, mulus terus, ya toh. Saya ya namanya pendakwah lah ya. Namanya pendakwah itu kita tidak pungkiri lah. Terkadang kita dapat bisaroh atau mungkin amplop, ini kan bicara anunya ya. Iya. Nah itu baiknya lah. Tetapi satu sisi saya melihat di sini itu nggak sekedar hanya manisnya terus, ada suka dukanya, di mana duka ini terkadang itu misalkan manisnya ya seneng ketika ada orang mu'alaf yang dia itu belum bisa sholat akhirnya dia bisa sholat. Itu seneng saya itu, ya Allah sing ra iso sholat dadi iso sholat, sing ra iso wudu dadi wudu. Terus kita memahamkan kalau dulu mereka itu menuhankan batu, menuhankan, kalau dia misalkan Nasrani misalkan dia menuhankan Yesus atau utusan Allah, itu akhirnya dia mentauhidkan Allah, menjadikan Yesus ini menempatkan pada tempatnya, bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai utusan Allah. Dan sukanya lagi apa ya, kita bisa melihat bagaimana orang yang mungkin belum bisa baca Quran akhirnya bisa baca Quran. Nah ini sebuah kesenangan tersendiri. Tapi di luar itu atau selain dari kesenangan itu ya banyak beberapa duka-duka juga. Dan ini bagian dari seni. Kalau kita ini menikmati ya nggak begitu berat banget, nggak begitu apa ya nolongsomen gitu, dan karena ini bagian suka duka. Kalau kayak game itu kalau menang terus itu ketok ra ono senine gitu. Piye? Jadi tidak apa ya, ra ono gregete gitu loh. Tapi kok ono jadi kalau ada dak dikduk itu gayeng gitu loh. Misalkan ada orang tuanya anaknya masuk Islam misalnya, orang tuanya marah-marah misalnya. Ini nah ini kan perlu didampingi. Ini kalau pas ketemu, wah bapaknya ternyata brigonnya itu kepolisian atau aparat, nah itu dak dikduk. Nanti gimana kalau kita nanti dikasuskan awal-awal kayak gitu. Tapi kalau kita mensyukuri ya ini tantangan baru. Itu ibarat kayak gairah baru gitu loh. Jadi saya itu kayak menemukan sesuatu yang beda. Yang ini yang saya rasakan dibandingkan dulu ketika saya tidak aktif di Mu'alaf Center, itu tidak menemukan sesuatu hal-hal yang baru. Misalkan nanti pendampingan ada mu'alaf dikasuskan, wah itu dulu tidak pernah paham hukum, mau tidak mau akhirnya belajar hukum. Kalau dulu kita tidak paham tentang bagaimana pendampingan, pendekatan kepada keluarga orang yang masih Nasrani atau mungkin yang masih musyrik, nah, itu kita berusaha menyelami hati, mengambil hati. Ya. Terus bagaimana pendampingan ketika seseorang yang dia itu tidak direstui, restui orang tuanya, wis masuk Islam, ketika masuk Islam mau nikah ini, nah bapaknya tidak mau, wah terus piye, padahal pengen dah, nah, akhirnya kita jadi Bismillah jadi wali hakim, gitu. Wah itu subhanallah, jadi pengalaman tersendiri. Sampai dulu tidak pernah menikahkan orang, ya sekarang tidak mau belajar menikahkan orang. Ini Masya Allah. Jadi itu Mas suka dukanya. Berarti suka sesuatu yang ekstrim atau katakanlah tantangan tersendiri kan tadi banyak seninya ya. Seni dalam mengolah dakwah atau mengemban amanah ini. Nah namun di sini ya terkadang itu Ustaz banyak sekali permasalahan atau problematika di lapangan, yang mana ketika misal katakanlah kita ada nih orang yang nanti misal katakanlah ada mu'alaf baru, terus nanti dia diusir dari rumahnya atau katakanlah tidak boleh tinggal di rumahnya lagi atau katakanlah keluar sana, kalian bukan keluarga dari kita lagi. Nah dari MCI itu kira-kira gimana? Misalkan banyak nih mu'alaf kehilangan rumahnya, kehilangan tempat kerjanya, bahkan juga kadang kehilangan rumah tangganya gara-gara itu. Nah dari teman-temannya itu, teman-teman mu'alaf itu gimana? Jadi yang pertama saya sering tanamkan pada rekan-rekan seperjuangan di aktivis dakwah itu, bahwasanya saya tekankan bahwasanya Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah itu tidak membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Ini yang saya tekankan pada para mu'alaf maupun pada rekan-rekan yang mendampingi. Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Dan yakinlah bahwasanya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Setelah kesusahan itu ada kemudahan. Jadi saya sering berhusnudzon sama Allah ketika banyak musibah atau banyak ujian, itu Allah akan mendekatkan sesuatu yang melengkapinya. Contoh misalkan dulu saya tidak kenal namanya pengacara itu tidak kenal. Ketika ada kasus tentang yang di situ harus pendampingan pengacara, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan pengacara. Dan pengacaranya subhanallah pilihan. Kadang kalau itu rak bayaran rak popo ya itu saya. Lah mungkin kalau bicara itu wah itu biar siapa wis tau. Wis engko Allah sing gerak. Jadi kalau saya itu sudah menghadapi berarti ada masalah ya wis. Habis ini tuh pasti Allah memberikan jalannya. Itu aja. Jadi misalkan ada orang mualaf diusir. Padahal rumah saya juga bukan rumah saya gitu. Rumah mertua kan itu. Kalau tak jaga rumah saya bisa seneni mertua kan gitu. Nah, tapi saya yakin pasti nanti Allah itu akan menghadirkan sesuatu yang di situ itu di luar batas kemampuan saya. Nah, contoh misalkan alhamdulillah ketika ada orang yang diusir, itu pasti nanti ada orang gerakkan. Nah, salah satunya dulu ada Bu Aminah misalnya. Ini yang dipakai ini podcastnya KSTV ini juga jasanya Bu Aminah ini. Terima kasih ya. Bu Aminah. Ini gara-gara jenengan kan butuh ya Allah pengen tempat untuk dakwah itu kayak gitu. Begitu pula mualaf juga gitu. Nah, ini Bu Aminah ini juga terkadang kalau ada mualaf yang diusir itu saya tempatkan di sini. Dia itu punya juragan kos-kosan. Jadi kalau amal soleh itu harus sesuai apa yang menjadi pekerjaannya maupun tempat atau profesinya. Jadi amal solehnya polisi itu apa? Ya nutupi togel, gitu, menutupi pelacuran-pelacuran. Duha bagus, tahajud bagus, tapi makomnya itu ya sesuai apa yang menjadi profesinya. Orang aniya juga kembalinya kalau dia kaya ya hartanya disedekahkan untuk jalan Allah. Dia punya kos-kosan banyak, kalau ada orang butuh misalkan tempat singgah kayak gini, ya diberikan. Nah ini salah satunya. Dulu nggak ada kepikiran kayak gini, tapi akhirnya Allah mempertemukan dengan orang-orang yang pas, kan itu loh. Nah bahkan di luar sana juga ada beberapa. Jadi di sini saya punya beberapa teman-teman yang siap. Dulu ya nggak tahu. Nah terus setelah saya posting itu, akhirnya ketemu itu. Ya banyak lah itu. Terus ini juga alhamdulillah kami dari Mu'alaf Center juga diberikan amanah, diberikan tanah luas. Tanah dan rumah itu 1 hektar. Mohon doanya nanti insya Allah kita akan bikin rumah singgah di sana sekaligus agrobisnis. Nah ini kami juga insya Allah nanti ada berupa Depom, ada POM. Jadi nanti depo air minum. Ya, jadi kita konsep di sana itu sebagai pusat dakwah, sebagai tempat singgah atau transit untuk para mu'alaf, untuk pondok pembinaan mu'alaf. Nah, semuanya nanti juga dibikin satu. Jadi nanti di situ kerja bareng di situ, dapat hasil di situ, dan juga nanti untuk kegiatan-kegiatan di backup dari hasil yang nanti akan kita bangun dari bisnis itu. Yang ini mau kita garap dulu adalah depo air minumnya dulu. Depo air minum ya. Iya, depo air minum yang kemarin kita anggarkan itu yang paling bagus itu 38 juta. Baru terkumpul 3,5 juta. Jadi nanti kalau yang pemirsa mau donasi untuk pembikinan depo air minum, nanti bisa menghubungi, klik aja, nanti kita ada medsosnya kok. Medsos kita itu di Mu'alaf Center Jawa Tengah, Facebooknya. Nah, kalau yang Instagramnya Mu'alaf Center Semarang. Nah, ini sekalian saya promosi. Iya nggak apa-apa. Karena sinergi. Siapa tahu kan nanti juga ada. Iya, insya Allah. Saya insya Allah kayak gitu itu sudah. Yang penting yakin dulu. Iya. Gitu aja. Berarti nanti dari itu tadi itu bisa buat, misal katakanlah ada tadi mu'alaf yang kehilangan tempat tinggal atau itu bisa buat singgah ke sana ya Ustaz? Iya. Kalau saat ini kita kan masih mengandalkan orang ya. Ada beberapa misalkan Bu Aminah itu dia punya kos-kosan. Nah, itu beliau mempersilahkan kalau ada mu'alaf yang diusir itu beliau menampung, siap untuk kami taruh di situ. Dan alhamdulillah selama saya beberapa kali naruh di tempatnya Bu Aminah itu tidak pernah ditarikin biaya. Ada juga ini juga dari Pak Agung. Pak Agung itu dia juga
juragan kos-kosannya banyak itu. Terus saya juga awalnya enggak kenal lah, terus ini nih. Tapi saya yakin lah setiap kali masalah itu pasti ada sebuah solusi. Yang penting kita yakin dulu sama Allah. Dipertemukan tadi ya. Dipertemukan ya. Jadi kan tadi kita udah bahas nih banyak mengenai mu'alaf lah. Terus kira-kira Ustaz, selama ini ada nggak seorang mu'alaf yang mana mu'alaf tersebut punya sesuatu atau kesan atau yang paling berkesan pengalamannya ketika misal katakanlah mengurus mu'alaf atau di situ? Iya. Jadi banyak hal terkadang menjadi jalan hidayah seseorang. Ya. Ada yang dia itu dapat hidayah dengan mendengarkan azan. Itu. Ada yang mereka itu dapat hidayah ketika dia itu membandingkan bagaimana perilaku kehidupan seorang muslim dengan seorang yang non muslim atau kafir kan itu. Terkadang mereka membandingkan juga bagaimana tata cara beribadahnya. Terkadang mereka itu juga dalam pembelajarannya dia itu sering dia itu bimbang sudahan tentang konsep Trinitas dan lain sebagainya. Sehingga saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan pada teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena dengan kita itu mengamalkan Islam secara keseluruhan, itu insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan wasilah untuk mendapatkan hidayah orang. Jadi ada beberapa misalkan mereka itu membandingkan tata cara orang kalau Islam itu ketika dia itu mau masuk masjid mereka harus bersuci dulu. Mereka membasuh seluruh badannya sampai bersih, melihat pakaiannya, dirinya, badannya maupun tempat yang untuk ibadah. Nah, mereka membandingkan itu tata cara mau berangkat saja mereka itu betul-betul menseleksi. Tapi kenapa ya kalau umat selain Islam, ini kalau saya katakan itu Nasrani, itu justru terkadang mereka itu malah kalau tadi orang Islam itu dia tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang Maha Besar. Ya. Tetapi kalau orang Nasrani sering mereka itu malah seolah-olah dia ujub, pamer. Misalkan kalau mau pergi ke gereja malah terkadang apa? Mereka itu buka-bukaan auratnya gitu. Putih-putihan, putih sofo kan itu sampai ke paha dan sebagainya. Nah, yang mungkin di luar itu tidak pernah pakai perhiasan kalau mau pergi ibadah terus pakai perhiasan, pakai mobil dan tidak ada tawadhunya. Beribadah itu kadang kalau ini kesaksian dari teman saya yang mu'alaf ya. Dia membandingkan kalau orang Islam itu betul-betul ketika dia beribadah itu dia rukuk sujudnya itu penuh pengharapan sama Allah. Tapi dia membandingkan dulu ketika dia ke tempat ibadah itu terkadang guyonan, mainan HP mas. Nah, sana itu kebaktian atau itu ada yang beberapa mainan HP. Jadi dong nggak konsen dengan HP. Nah, dan tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Yesus alaihissalam. Dan masih banyak mas. Makanya ketika kita ini terus mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah itu insya Allah itu bagian dari kita ini syiar Islam. Ada orang yang dia dapat hidayah itu ketika sering mendengarkan orang ngaji mas. Kalau dia mendengarkan orang ngaji itu hatinya adem. Nah terus dia bertanya-tanya tentang Islam. Alhamdulillah dia ketemu dengan orang yang pas yang bisa menjelaskan Islam dan menjelaskan tentang keburukan atau kebatilan ajaran selain daripada Islam, akhirnya jadi jalan hidayah. Itu masya Allah. Itu. Insya Allah ya berarti Ustaz. Kalau kendalanya Ustaz, kendala terbesar selama ini ketika 4 tahun ini kendala terbesar apa yang kira-kira dirasakan oleh Ustadz Agus dan teman-teman seperjuangannya dan teman-teman MCI yang ada di Kota Semarang dan ataupun di pusat. Nah itu kira-kira kendala yang paling urgent atau yang paling dirasakan ketika mengurusi para mu'alaf, ketika tadi ada banyak itu semua. Kira-kira apa Ustadz kendalanya? Iya, jadi
kendala tentunya setiap lembaga itu ada kendala. Ya, dari Mu'alaf Center Semarang maupun Jawa Tengah ini ya, ada di Blora, ada di Kudus, ada di Pati, ada di mungkin ada di Magelang, ada di Wonosobo, ada di Sukoharjo, dan di beberapa tempat yang lainnya di seluruh Indonesia itu pasti semuanya ada kendala. Dan kita dalam aktif di pergerakan Islam ini atau mungkin di lembaga Islam ini, kita bukan hanya sekedar ngurusi mu'alaf juga. Kita ada baksos, ada kajian Islami dan lain sebagainya. Pasti semuanya ada kendala, ya. Karena sebenarnya kendala itu bagian dari cara Allah mendidik seseorang. Dan semakin kendala itu semakin besar, sebenarnya semakin mengangkat makom dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna indamal jaya ma'al indamal bala. Jadi semakin berat ujian yang dihadapi seseorang itu semakin mempertinggi dia di makom dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bicara kendala banyak Mas, tentunya kendalanya banyak. Tetapi sebenarnya kendala terbesar itu adalah ketika kita ini betul-betul memahami tentang diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau tadi kita sudah memahami setiap orang itu pasti punya kendala, punya masalah. Nah, tinggal kita memanage saja. Memanage. Yang kedua adalah meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya setiap kendala itu bagian dari pembesaran atau mendewasakan diri kita. Ya, dia diterima sambil nanti tidak usah kita dalam pergerakan atau menjalani aktivitas dakwah kita maupun sosial kita ini menunggu ideal. Misalnya tadi kendalanya ini kayak inilah, saya kalau jujur ini podcast atau mungkin dakwah dari KSTV ini kendalanya pasti banyak kendala, kurang ini kurang itu, tapi ini subhanallah tetapi kan cepat jalan juga jadi misalkan kendalanya apa, kameraku kurang jernih, kurang ini, tapi terbukti juga jalan ya udah bismillah jalan, nanti sambil Allah memantaskan kita. Kalau kita ini mungkin bisa jadi pengennya ini dan begitu, tetapi kalau Allah memandang ini kok belum pas, belum pantas, ya sudah kita syukuri sambil kita terus benahi menjadi lebih baik. Itu tadi mungkin kendala dari luar ya Ustaz. Mungkin kalau dari kendala dari dalamnya, katakanlah dari keluarganya Ustaz Agus sendiri atau dari istri, itu kira-kira Mas atau Bi kok ngurusi mu'alaf terus, jarang di rumah, katakanlah nggak pernah di rumah. Nah itu kira-kira bagaimana, atau di rumah tangganya itu cara mengelolanya juga itu gimana Ustaz? Ya, itu pertanyaan pribadi tapi tidak apa-apa buat anda ini. Padahal sing ditekon iki orang keluarga gitu. Tapi ra apa-apa, gue kan iso sinau. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan jodoh Mas Don ini pasangan wanita yang soleha. Amin. Ya, jadi kalau ini kan tadi problem luar ya, nih problem keluarga bagaimana? Ya saya mengaturnya gini. Jadi memang terkadang ada dalam keluarga itu suka duka, gitu. Nggak selamanya itu penuh bunga-bunga terus, gitu. Ada kalanya itu ya ada sesuatu dentuman-dentuman sedikit dan itu loh. Itu ibarat kalau irama musik itu ya ada musik slow, ada yang musiknya itu rock dan lain sebagainya. Yang penting kita memanage. Nah. Terus kalau dalam keadaan lancar kan mungkin tidak ada masalah. Nah, pokoknya pas keadaan berat gitu. Wes rak duit, wes kesel dan lain sebagainya, itu pasti itu miskomunikasi terjadi. Nah, terus bagaimana? Ya sudah kita memahami. Nah, makanya kan kita juga ada tarbiyah untuk ummahat. Jadi bagi untuk yang akhwat atau ummahat itu kita ada pembinaannya. Biar nanti kita seirama, sejalan. Nah, bahwasanya tujuan kita ini membina rumah tangga adalah bagaimana menjadikan keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Kan itu loh. Nah, sehingga kalau kita sudah dibina ternyata nanti juga masih ternyata ada sedikit miskomunikasi, ketidakcocokan atau mungkin break sesuatu yang kurang pas lah. Bagaimana? Ya sudah sabar. Nah, terkadang perlu kita ini diem. Seorang istri itu terkadang dia ngomel ini dan begitu mungkin karena sayang. Dah. Diem kisi gitu toh lah. Engko panas rada adem. Ibarat kalau besi itu kalau masih panas
ya sudah jangan dipegang dulu gitu. Dem kese, nah gue baru pelan-pelan celuk meneh saya wah gitu. Aku gue sambil cak dolan mungkin cak wedangan atau cak keluar sebentar itu. Nah nanti lama-lamaan hilang sendiri dan itu udah biasa. Yang penting kita, karena terkadang itu permasalahan keluarga itu cerai atau mungkin jadi putus hubungan sampai akhirnya talak, itu biasanya terkadang itu dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Makanya kita harus memanage betul bagaimana permasalahan besar maupun kecil ini tuh. Nah, seorang istri terkadang dia nasihatin ya sudah, terkadang nanti kalau kita terus mengibarati kalau kita bicara satu itu mereka tuh sudah bisa 10, 9 itu banyak ya. Terus komen kalau pas cerewet itu atau mungkin pas banyak ngomongnya ya sudah didengar ke saya gitu. Enggak mau mungkin sudah agak slow, nah nanti pelan-pelan. Tapi sebelum itu baiknya seorang wanita atau seorang istri juga dijak ngaji. Ya nanti seolah-olah jadi mendukung. Tapi ada kalanya juga terkadang kalau memang kita sudah ikut ngaji nanti biar mendukung dan mensupport kegiatan kita. Nah, tetapi kalau pas memang itu takdir Allah itu kita jadi sedikit gesekan atau mungkin miskomunikasi, ya sudah sabar sambil kita terus berusaha memperbaiki bagaimana menjaga keseimbangan antara kita keluar dan di dalam gitu. Tadi kan udah Ustadz berbicara banyak mengenai apa itu MCI, apa itu mu'alaf, terus dengan permasalahannya dan kendalanya, asam dan garam atau suka dukanya dalam mengemban amanah selama ini. Terus untuk kira-kira nih Ustadz, pesan dari Ustadz Agus kepada para pengemban dakwah atau para mu'alaf atau orang-orang yang mana mereka juga berjuang untuk umat. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin Ustadz Agus sampaikan? Ya, pesan saya bahwasanya kita kembalikan segala urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Maka saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada pengemban aktivis dakwah dan kepada para mu'alaf ya, dan pada seluruh kaum muslimin adalah teruslah kita ini minta hidayah oleh Allah ya. Hidayah dan mintalah terus dan peganglah terus Islam ini sampai ajal menjemput kita. Karena dengan Islam inilah Allah akan menerima amal ibadah kita. Allah akan menerima amal soleh kita. Ya. Karena inna dina indallahil Islam. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Dan selain Islam semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan barang siapa mencari agama selain pada Islam maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu yang kedua, marilah kita bersama-sama, saya nasihati untuk diri saya pribadi dan pada seluruh kaum muslimin ya, teruslah berusaha untuk memberikan kontribusi kebaikan ya. Khairukum anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa bermanfaat untuk umat. Jadi ketika kita ini bermanfaat untuk umat, maka inilah sebaik-baik orang. Jadi kalau janganlah kita ini merasa senang atau berhenti ketika kita sudah jadi baik, tapi teruslah menjadi kebaikan, menjadi agen kebaikan, dan ajaklah orang menjadi lebih baik. Karena Islam ini bukan hanya sekedar menjadikan seseorang itu jadi lebih baik, tetapi juga menjadikan dirinya dan orang lain menjadi lebih baik. Makanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, gitu. Ya, terima kasih dari Ustadz Agus atas kesempatan dan waktunya yang telah berkenan untuk hadir dan sedikit berbagi kepada KSTV ya tentunya. Adapun untuk nantinya dari teman-teman kita akan ada nih sesi atau podcast dakwah yang lain
yang mana kita akan menggali informasi dari narasumber yang lain juga yang mempunyai sejarah atau cerita yang mana suka dukanya itu bisa kita sharekan ke umat. Iya. Mungkin itu aja dari Ustadz Agus. Iya. Ya, nggak ada tambahan Ustadz? Insyaallah. Ya. Ya, jadi ini ada kenang-kenangan Ustadz dari KSTV ya. Emang kita jangan lihat ya harganya seberapa, yang penting maknanya ya. Iya. Nanya Ustadz. Insyaallah. Iya, salah. Iya. Ini, yes, mudah-mudahan tambah sukses, tambah memberikan keberkahan untuk umat. Maju terus. Gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.